Bayangkan sejenak, ada bisikan halus yang tak pernah berhenti di dalam dada kita. Bisikan yang tak terlihat, tapi terasa mengusik kedamaian jiwa. Pernahkah Anda merasa gelisah tanpa sebab, takut yang tak masuk akal, atau ragu yang menghantui? Hari ini, kita akan menyelami makrifat surat An-Nas, surat pendek yang mengandung rahasia besar tentang perlindungan dari kegelapan ruhani. Bersama-sama, mari kita buka pintu hati untuk mengenal siapa sebenarnya yang selalu menjaga, siapa yang menjadi musuh tersembunyi, dan bagaimana kita bisa melindungi jiwa kita dari bisikan yang menyesatkan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin tahu, pernahkah Anda merasakan bisikan yang mengganggu ketenangan hati? Bagikan di kolom komentar agar kita bisa saling menguatkan dalam perjalanan ini. Bab 1. Pintu makrifat dimulai dengan permohonan. Saat kehidupan terasa semakin bising dan arah menjadi kabur, jiwa yang jujur mulai bertanya-tanya, kemana aku harus berlindung? Dalam surat An-Nas, Allah tidak langsung menunjukkan solusi, tapi memintamu untuk berseru, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb manusia. Sebuah ajakan lembut namun mendalam untuk menyadari, engkau bukan makhluk yang mandiri, engkau rapuh dan kerentananmu itu bukan kelemahan, melainkan pintu menuju kekuatan. Karena hanya ketika engkau bersimpuh dan mengakui keterbatasanmu, barulah cahaya pertolongan ilahi itu bisa masuk. Ayat ini bukan perintah untuk sekadar membaca, tapi ajakan untuk menyuarakan isi hatimu yang paling dalam. Sebuah seruan tulus yang keluar dari kesadaran bahwa engkau tidak bisa berjalan sendiri. Makrifat dimulai dari sini, dari mengakui bahwa ada sesuatu yang mengintai dalam senyap, bukan di luar tubuhmu, tapi dalam bisikan-bisikan halus di hatimu. Surat ini tidak berbicara tentang perlindungan dari binatang buas, bencana alam, atau musuh berbaju zirah. Ia berbicara tentang musuh yang jauh lebih licik. Was-was, bisikan batin yang merayap tanpa suara. Engkau bisa tampak baik, tampak saleh, tapi tanpa disadari, hatimu perlahan dikikis dari dalam. Maka ayat pertama ini adalah pagar pertama. Sebuah peringatan lembut bahwa perang sejati bukan antara manusia dan manusia, tapi antara ruh yang ingin terjaga dan bayangan halus yang ingin menenggelamkannya dalam kelalaian. Kata a'udzu bukan hanya permintaan perlindungan, tetapi sikap jiwa yang tunduk sepenuhnya. Ia bukan sekadar lari dari bahaya, melainkan kembalinya seorang hamba ke pelukan pemeliharanya. Rabb di sini bukan Tuhan yang jauh, tapi Tuhan yang hadir dalam hidupmu, yang tahu setiap luka batinmu, yang paham bisikan gelap yang kau sembunyikan dari semua orang. Maka ketika engkau memanggil Rabbun Nas, engkau sedang memohon kepada satu-satunya zat yang tahu betapa gelapnya lembah yang sedang engkau tapaki dan yang sanggup menuntunmu keluar tanpa harus menghakimimu. Surat ini adalah doa orang-orang yang letih berpura-pura kuat. Sebuah bisikan lembut dari jiwa yang ingin pulang. Ia bukan untuk orang yang merasa dirinya suci, tapi untuk mereka yang sadar bahwa di dalam dirinya ada jurang yang bisa menelannya kapan saja. Dengan menyebut Rabb manusia, kita sedang berkata, Ya Allah, aku tak tahu lagi harus percaya pada siapa. Tapi Engkau yang menciptakanku, yang membesarkanku, aku yakin Engkau tidak akan membiarkan aku hancur sendirian. Inilah makrifat yang menyentuh, keyakinan bahwa Tuhan tidak hanya menciptakan, tapi hadir dan memelihara setiap langkahmu, bahkan langkah yang terseok dan terjatuh. Bab pertama dari surat ini seperti tangan yang terulur dalam kegelapan. Ia tidak menyuruhmu berjalan dulu, tapi menyuruhmu berseru dulu. Karena makrifat bukan soal berlari cepat, tapi soal tahu kemana arah yang benar. Dan arah itu selalu dimulai dari kembali kepada Dia yang menjadi tempat perlindungan terakhir. Rabbmu yang tak pernah tidur, tak pernah lupa, dan tak pernah lelah menjaga ruhmu dari gelap yang tak terlihat. Bab 2. Tuhan dalam 3 nama, Rabb, Malik, Ilah. Ada sebuah kebijaksanaan yang sangat halus ketika Allah memperkenalkan dirinya dalam 3 nama berturut-turut dalam surat ini. Rabbun Nas, Malikin Nas, dan Ilahin Nas. Seakan-akan Allah sedang menuntun hati kita perlahan-lahan untuk menyadari siapa Dia sebenarnya dalam hidup ini. Bukan hanya sebagai Tuhan yang jauh, tapi sebagai pencipta yang membina,
Raja yang memerintah, dan Ilah yang menjadi pusat penyembahan. 3 nama ini bukan pengulangan, melainkan perjalanan bertingkat bagi jiwa yang ingin mengenal Tuhannya lebih dalam. Setiap nama membawa lapisan makna, dan masing-masing membuka pintu makrifat baru yang menyentuh sisi berbeda dalam relung kesadaran kita. Ketika engkau menyebut Rabbun Nas, engkau sedang mengingat bahwa Allah adalah pemelihara manusia. Dialah yang menyusun nadi dalam tubuhmu, yang meniupkan ruh ke dalam ragamu, dan yang menyempurnakan ciptaanmu dengan hikmah. Sebagai Rabb, Dia bukan hanya Tuhan pencipta awal, tapi pemelihara yang terus-menerus hadir dalam setiap nafas, dalam setiap denyut jantung. Bahkan ketika engkau lalai, Rabbmu tidak pernah berhenti menjaga. Ini adalah makrifat pengasuhan, kesadaran bahwa engkau tumbuh bukan karena kekuatanmu sendiri, tapi karena kasih-Nya yang tak pernah putus. Dan dari kesadaran inilah, cinta kepadanya mulai tumbuh dalam bentuk yang paling tulus. Lalu engkau melanjutkan dengan Malikin Nas, Raja Manusia. Di sini, engkau mulai memahami bahwa hidup ini bukan milikmu. Segala yang ada pada dirimu adalah bagian dari kerajaannya. Tanganmu, pikiranmu, hartamu, bahkan waktumu. Semua berada dalam kendali mutlak Sang Raja. Maka, ketika engkau memanggilnya dengan nama ini, engkau sedang menyerahkan kedaulatan hidupmu sepenuhnya kepadanya. Engkau mengakui dengan rendah hati bahwa keputusannya adalah hukum tertinggi dalam hidupmu. Ini adalah makrifat ketaatan, tunduk bukan karena terpaksa, tapi karena menyadari bahwa Raja yang memerintahmu adalah Raja yang penuh kasih dan adil. Dan akhirnya, engkau menyebut Ilahin Nas, Tuhan sembahan manusia. Inilah puncak pengakuan bahwa bukan hanya tubuhmu yang miliknya, bukan hanya dunia ini yang diperintah olehnya, tapi hatimu pun harus bersujud hanya kepadanya. Ilah adalah tempat bersandar, tempat berharap, tempat bergantung. Jika ada yang engkau cintai lebih daripada Dia, jika ada yang engkau takuti lebih dari Dia, jika ada yang lebih sering kau ingat selain Dia, maka engkau sedang menyembah selain Ilahin Nas. Maka penyebutan nama ini adalah cermin untuk menanyai diri, siapa sebenarnya yang aku agungkan dalam hidup ini? Inilah makrifat tauhid yang murni, penyembahan yang tidak bercabang, cinta yang tidak terbagi. Ketiga nama ini saling melengkapi. Rabb adalah Dia yang memelihara, ini membangkitkan rasa aman. Malik adalah Dia yang berkuasa, ini membangkitkan rasa tunduk. Dan Ilah adalah Dia yang disembah, ini membangkitkan rasa cinta. Bila ketiganya menyatu dalam dirimu, maka engkau tidak hanya menjadi hamba yang taat, tapi juga jiwa yang damai. Karena engkau tahu, engkau tidak berjalan sendiri di dunia ini. Ada pemelihara yang menjaga, Raja yang mengatur, dan Ilah yang mencintai. Maka, siapa lagi yang lebih layak dijadikan tempat perlindungan selain Dia? Bab ini adalah pengingat bahwa makrifat sejati dimulai ketika kita tidak hanya tahu nama-nama Tuhan, tapi merasakan kehadirannya dalam setiap detik kehidupan. Dan ketika 3 nama ini terpatri dalam hati, engkau tidak akan pernah merasa kehilangan arah. Karena kemanapun engkau melangkah, engkau tahu engkau sedang berada di bawah naungan Sang Rabb, Sang Malik, dan Sang Ilah, yang selalu lebih dekat dari yang engkau bayangkan. Bab 3, musuh yang tak terlihat tapi nyata. Setiap manusia dilahirkan dengan kesadaran akan musuh eksternal. Bencana, kemiskinan, penyakit, permusuhan dari sesama. Tapi sangat sedikit yang menyadari bahwa ancaman paling berbahaya justru berasal dari dalam. Sesuatu yang tidak terdengar oleh telinga, tidak teraba oleh tangan, dan tidak terlihat oleh mata. Maka ketika Allah menyebut, min syaril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan yang tersembunyi, kita seperti diingatkan akan keberadaan musuh tersembunyi yang jauh lebih licik dari semua bentuk kejahatan yang pernah kita kenal. Bukan dalam bentuk monster, bukan pula dalam wujud manusia, tapi berupa lintasan halus dalam hati yang menyamar sebagai pemikiran sendiri. Waswas adalah racun yang tidak terasa saat masuk. Ia membelai, bukan mengoyak. Ia tidak memaksa, tapi membujuk dengan manis. Ia menyelinap saat kita sedang lemah, letih, atau saat ego kita sedang tinggi. Ia tidak datang dengan serangan, melainkan dengan tawaran.
Bukankah engkau berhak bahagia? Bukankah orang itu memang pantas disakiti? Bukankah sedikit dosa tidak apa-apa? Bisikan-bisikan inilah yang perlahan mengubah cahaya hati menjadi kelabu, dan jika tak disadari, berubah menjadi kegelapan ruhani yang dalam. Dan bahayanya, karena ia berasal dari dalam, kita sering tidak merasa sedang disesatkan. Lalu muncul sebutan khannas, yang artinya bersembunyi setelah membisik. Inilah keahlian musuh rohani itu. Ia menampakkan diri hanya saat engkau lengah, lalu menghilang saat engkau sadar. Ia menanamkan pikiran, lalu menyalahkanmu atas pikiran itu. Ia membuatmu berdosa, lalu membuatmu merasa paling kotor, agar engkau kehilangan harapan. Ia tidak hanya merusak niatmu, tapi juga menodai taubatmu. Dan inilah mengapa ia disebut khannas, karena ia pengecut, licik, dan selalu bekerja dalam gelap. Inilah musuh yang tidak bisa dilawan dengan pedang atau logika, tapi hanya dengan cahaya zikir dan penjagaan dari Allah semata. Maka disinilah pentingnya permohonan perlindungan. Engkau tidak bisa mengalahkan was-was dengan ilmu dunia. Engkau tidak bisa melawannya hanya dengan motivasi. Engkau butuh cahaya ilahi yang memisahkan mana bisikan dan mana kebenaran. Engkau butuh Rabb yang menerangi hatimu agar bisa melihat siapa sebenarnya yang sedang berbicara dalam dirimu. Dirimu sendiri atau musuh tak terlihat itu. Tanpa penjagaan dari Allah, engkau bisa mengira sedang membuat keputusan bijak, padahal sebenarnya sedang digiring perlahan menuju kehancuran jiwa. Dan celakanya, semuanya terjadi dalam senyap. Bab ini adalah ajakan untuk berjaga, bukan dalam bentuk paranoia, tapi dalam bentuk kesadaran yang tajam. Karena semakin tinggi perjalanan ruhani seseorang, semakin halus pula bentuk serangannya. Orang awam digoda dengan dosa, tapi para pencari Tuhan digoda dengan keikhlasan palsu, dengan rasa paling benar, dengan bisikan, engkau sudah suci. Maka perlindungan dari Allah bukan hanya agar kita terhindar dari maksiat, tapi agar kita tidak tertipu oleh bayangan kebaikan yang ternyata berasal dari was-was. Dan satu-satunya tempat berlindung dari itu hanyalah kepadanya. Bab 4. Serangan itu menuju dada, pusat kesadaran manusia. Dalam kelanjutan surat ini, Allah menyebut, Alladzi yuwaswisu fi syudurin nas, yang membisikkan ke dalam dada manusia. Ini bukan sekadar informasi, tapi peringatan yang amat dalam. Karena dada atau syudur dalam bahasa rohani bukan sekadar ruang fisik di balik tulang rusuk. Ia adalah pusat kesadaran, tempat masuknya niat, pusat lintasan pikiran, dan gerbang bagi roh untuk menimbang antara cahaya dan gelap. Dan musuh tersembunyi itu, dengan liciknya, menjadikan dada kita sebagai medan tempur yang sunyi, namun sangat menentukan. Bukan tangan, bukan mata, tapi dada. Karena disinilah segalanya bermula. Bayangkan sebuah lintasan kecil muncul dalam dadamu, seolah hanya angan biasa. Seandainya aku punya lebih banyak harta, mungkin aku bisa lebih dihormati. Tidak terasa berbahaya, bukan? Tapi dari satu bisikan kecil itu, muncul keinginan. Dari keinginan muncul rencana. Dari rencana muncul tindakan. Dan tiba-tiba, engkau sudah melanggar batas. Semuanya bermula dari satu bisikan yang terlalu halus untuk ditolak, karena ia tidak datang sebagai dosa, tapi sebagai harapan. Inilah mengapa dada menjadi titik lemah manusia, tempat yang paling dekat dengan hati, namun paling sering terbuka terhadap bisikan. Di dalam dada pula terdapat ruang bagi iman dan keraguan, dan was-was tidak menyerang dengan frontal. Ia tidak berkata, jangan percaya Tuhan. Ia berkata, apa benar Allah sedang mendengarmu? Ia tidak berkata, berbuatlah jahat. Ia hanya berbisik, bukankah dia dulu pernah menyakitimu? Lalu kita mulai menyimpan dendam, kita mulai merasa tak didengar, kita mulai merasa sendiri. Padahal semua itu hanyalah bayangan yang dihembuskan dalam dada. Bisikan itu tidak menciptakan dosa secara langsung. Ia hanya membuka pintu dan mempersilakan kita melangkah dengan keinginan sendiri. Namun bukan tanpa harapan, karena Allah yang Maha Mengetahui tidak membiarkan dada kita menjadi terbuka begitu saja. Ia memberikan zikir, salawat, dan tilawah sebagai pagar. Setiap zikir adalah seperti cahaya yang menjaga pintu-pintu dada dari gelap yang ingin menyelinap.
Setiap ayat Al-Quran yang dibaca dengan hati adalah tembok pelindung yang membuat musuh itu ciut dan lari. Maka ketika kita merasa sesak, merasa ragu, merasa letih tanpa sebab, bisa jadi itu tanda bahwa dada kita sedang dijejali oleh bisikan. Dan saat itulah kita memanggil, Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Lindungilah dadaku dari apa yang tak mampu ku hadapi sendiri. Bab ini menyadarkan kita bahwa medan pertempuran spiritual bukan selalu di tempat sunyi atau dalam sujud yang panjang, tapi seringkali terjadi dalam hening, saat engkau menatap kosong atau saat engkau berbicara tanpa sadar. Maka menjaga dada bukan sekadar menjaga pikiran, tapi menjaga seluruh getaran batin agar tetap dalam frekuensi ilahi. Dan ketika dada dijaga, hati akan bersinar. Dan bila hati bersinar, was-was pun akan terbakar sebelum sempat tumbuh. Karena cahaya keimanan yang tumbuh dari dada yang terjaga adalah cahaya yang paling ditakuti oleh musuh ruhani. Bab 5. Dari jin dan manusia, dua wajah musuh yang sama. Surat An-Nas ditutup dengan satu kalimat yang penuh rahasia. Minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan manusia. Setelah sebelumnya kita diajak memahami bahwa kejahatan bisa berupa bisikan tersembunyi, kini Allah mengungkap sumbernya. Ternyata musuh itu tidak hanya berasal dari makhluk gaib bernama jin, tapi juga bisa datang dari sesama manusia. Ini bukan tuduhan terhadap manusia lain. Ini adalah isyarat bahwa kejahatan spiritual bisa memakai dua wajah, yang tak terlihat dan yang tampak seperti saudara, sahabat, bahkan guru. Inilah bab yang mengajak kita untuk lebih dalam menyelami bahwa kegelapan ruhani tidak mengenal bentuk tunggal. Bisikan dari jin seringkali datang dalam bentuk lintasan hati, imajinasi gelap, rasa takut yang tak masuk akal, atau kemalasan yang tak bisa dijelaskan. Ia mengganggu salatmu tanpa sebab, menunda niatmu untuk bertaubat, dan membuatmu merasa jauh dari Allah meski engkau sedang sujud. Ia tidak perlu berbicara, cukup dengan membuat hatimu goyah, sudah cukup untuk menunda perjalananmu menuju cahaya. Jin sebagai penggoda bukan sekadar cerita dongeng. Ia adalah kenyataan gaib yang bekerja dalam sistem dunia ruhani, mencoba menyesatkan manusia dari jalan yang lurus melalui jalan yang paling halus, keraguan. Namun lebih berbahaya dari jin adalah manusia yang menjadi saluran was-was itu sendiri. Mereka yang menebar ide-ide yang menjauhkanmu dari tauhid, menyamar sebagai motivator, tapi menyelipkan racun kesombongan spiritual. Mereka bisa jadi adalah orang-orang pintar, fasih berbicara agama, tapi hatinya penuh kepentingan. Mereka mengajak bukan kepada Allah, tapi kepada pujian, pengikut, kekuasaan. Mereka menanamkan doktrin yang tampak mulia, tapi menjauhkanmu dari ketulusan. Dan tanpa sadar, engkau bisa mengikuti mereka, karena mereka memakai wajah manusia, bukan wajah musuh. Mereka tersenyum, tapi menyembunyikan duri dalam kata. Disinilah pentingnya makrifat, agar engkau tidak hanya melihat dengan mata, tapi dengan nurani. Karena tidak semua yang membawa Al-Quran di tangannya sedang mengajakmu kepada Allah. Dan tidak semua yang memakai kata-kata manis itu benar-benar menyayangimu. Kadang setan tidak datang dengan wajah mengerikan. Ia datang dalam bentuk teman, pemimpin, atau bahkan seseorang yang engkau percaya. Maka penjagaan terhadap jiwa bukan hanya dari bisikan gaib, tapi juga dari pengaruh lahir yang menyesatkan. Dan hanya Allah yang bisa memberi kita kemampuan untuk membedakan siapa yang datang membawa cahaya dan siapa yang sedang menuntun kita perlahan ke gelap. Bab ini adalah penutup dari struktur surat, tapi bukan akhir dari perjalanan makrifat. Justru di sini kita semakin sadar bahwa perlindungan dari Allah harus menyeluruh, dari dunia batin dan dunia lahir, dari bisikan jin dan dari bisikan manusia. Maka ketika kita membaca surat ini, kita tidak sedang mengusir makhluk gaib semata. Kita sedang memohon agar seluruh dimensi hidup kita, pikiran, hati, lingkungan, bahkan guru dan teman, dijauhkan dari siapapun yang menanamkan keraguan, kesombongan, atau kehancuran ruhani. Karena kadang, kehancuran tidak datang dengan ledakan, tapi dengan bisikan yang terdengar benar, tapi berasal dari sumber yang salah. Bab 6. Latihan jiwa
membedakan bisikan dan cahaya. Setelah mengetahui bahwa bisikan itu datang dari dua arah, jin dan manusia, maka pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kita bisa mengenalinya? Bagaimana cara membedakan antara lintasan hati yang berasal dari cahaya dan bisikan yang berasal dari gelap? Disinilah makrifat menjadi lebih dari sekadar pengetahuan. Ia harus berubah menjadi latihan. Karena kemampuan mengenali yang halus tidak bisa diperoleh dari logika semata, tetapi dari kepekaan ruhani yang dibentuk melalui kedekatan dengan Allah. Dan kedekatan itu, sebagaimana api yang dijaga agar tidak padam, harus dipelihara dalam keheningan jiwa yang terus bersandar kepadanya. Latihan jiwa pertama adalah kejujuran terhadap diri sendiri. Banyak bisikan mampu masuk karena kita tidak cukup jujur mengakui keinginan terdalam kita. Kita menyebut sebuah niat sebagai ibadah, padahal sebenarnya tersembunyi keinginan untuk dipuji. Kita menyebut sebuah langkah sebagai perjuangan, padahal di dalamnya terselip ambisi pribadi. Kejujuran ruhani adalah cermin yang jernih. Saat kita berani melihat bayangan diri sendiri tanpa membela, tanpa mengelak. Karena selama kita belum jujur pada niat sendiri, kita akan mudah tertipu oleh bisikan yang menyamar sebagai kebaikan. Dan itu yang paling berbahaya, kegelapan yang memakai jubah cahaya. Latihan kedua adalah membiasakan hati dengan zikir. Karena zikir bukan hanya lantunan lisan, tapi perisai halus yang menahan gelombang energi negatif agar tidak menembus dada. Orang yang hatinya sering berzikir akan merasakan gelisah saat mendekati maksiat dan tenteram saat berada dalam kejujuran. Zikir juga membuatmu lebih cepat sadar ketika sebuah lintasan tidak sehat mulai tumbuh. Ibarat alarm spiritual, zikir yang hidup dalam hati akan membangunkanmu sebelum niat buruk sempat menjadi keputusan. Maka setiap lafaz zikir sejatinya bukan hanya pujian, tapi benteng jiwa. Ia menguatkan nur, menolak was-was, dan menyegarkan kesadaran bahwa kita selalu diawasi dan dicintai. Latihan ketiga adalah berkawan dengan diam. Dalam diam kita mulai mendengar suara yang lebih dalam, suara dari dalam diri, bukan dari luar. Banyak dari kita terlalu sibuk mendengarkan dunia, sehingga kehilangan kemampuan membedakan suara hati dan suara hawa nafsu. Diam yang disertai perenungan, muhasabah dan tafakur adalah jalan agar ruh kita kembali sensitif terhadap bisikan. Bukan diam yang kosong, tapi diam yang mendalam. Di sanalah intuisi spiritual mulai terbangun dan kita bisa merasakan apakah ini suara Tuhan atau sekadar pantulan dari nafsu yang belum selesai. Dan latihan terakhir yang tak kalah penting adalah doa. Bukan doa permintaan dunia, tapi doa permohonan penjagaan ruh. Doa yang keluar dari kerendahan hati. Ya Allah, jika Engkau tidak menjagaku dari diriku sendiri, niscaya aku akan menyesatkan diriku dengan tanganku sendiri. Doa semacam ini menghapus kesombongan ruhani. Ia membuatmu sadar bahwa bahkan dalam perjalanan menuju Allah pun, engkau tetap rentan. Maka engkau terus bergantung, tidak hanya pada petunjuk, tapi juga pada penjagaan. Karena tanpa penjagaannya, bahkan amal saleh bisa berubah menjadi sumber kesombongan. Dan itulah bentuk was-was paling halus. Ketika engkau merasa paling dekat dengan Tuhan, padahal engkau mulai jauh karena merasa paling benar. Bab ini adalah ajakan untuk membentuk ketajaman ruhani. Agar hati kita tidak hanya tenang, tapi juga awas. Karena dunia ini tidak kejam, tapi penuh ujian yang tersembunyi. Dan kemenangan terbesar bukan pada pencapaian lahiriah, tapi pada kemampuan menjaga jiwa agar tidak tertipu oleh bayangannya sendiri. Maka mari melatih jiwa dengan jujur, dengan zikir, dengan tafakur, dan dengan doa, agar bisikan gelap tidak lagi bisa menyelinap dalam diam. Bab 7. Kompas Ruhani di Tengah Dunia yang Berisik. Kita hidup di zaman di mana suara tidak pernah benar-benar berhenti. Setiap detik, layar menyala, notifikasi berbunyi, dan dunia menawarkan perhatian yang tak henti-henti. Dalam riuhnya teknologi dan arus informasi, kita mungkin lupa bahwa ketenangan tidak selalu berarti kesunyian luar, melainkan keheningan dalam jiwa. Disinilah makrifat surat An-Naas menjadi relevan secara luar biasa. Ia bukan hanya doa perlindungan dari kekuatan gaib, tapi juga panduan spiritual di tengah dunia
yang terus membisikkan ide, ambisi dan keinginan yang tidak selalu murni. Di tengah kota yang benderang dan pikiran yang lelah, bisikan itu tetap bekerja, kini dengan cara yang jauh lebih halus dan canggih. Dulu, bisikan mungkin datang saat kita sendiri dalam kesepian. Kini, ia datang melalui tayangan yang tampak tidak berbahaya, melalui algoritma yang mengerti kelemahan kita lebih baik dari kita sendiri, melalui komentar yang menumbuhkan rasa kurang, iri, atau haus validasi. Dan seperti was-was dari jin, bisikan ini tidak menyerang. Ia membelai, ia menyusup sebagai konten, sebagai tren, sebagai opini publik. Surat An-Naas seolah ingin mengingatkan bahwa dalam zaman digital ini, setan tak lagi harus menampakkan diri. Ia cukup bersembunyi di balik layar, membisikkan ke dalam dada manusia yang telah terbuka karena lelah, bosan, atau kosong. Makrifat dari surat ini menjadi kompas, agar kita tidak kehilangan arah saat semuanya terasa mendesak dan menuntut. Ia mengingatkan kita bahwa dalam setiap keputusan, dalam setiap pilihan yang tampaknya sederhana, membeli sesuatu, berkata sesuatu, membagikan sesuatu, selalu ada kemungkinan bahwa kita sedang digiring oleh bisikan, bukan kesadaran. Maka hidup yang bijak bukan hidup yang cepat, tapi hidup yang sadar. Kesadaran adalah senjata paling ampuh melawan distraksi rohani. Dan kesadaran itu hanya tumbuh jika dada kita dijaga dengan doa dan perenungan, bukan sekadar dengan niat baik semata. Karena dalam dunia yang menjual kecepatan dan pencitraan, kita bisa dengan mudah kehilangan pusat diri. Kita merasa sedang mengejar mimpi, padahal kita sedang melarikan diri dari kehampaan. Kita merasa sedang berjuang, padahal yang kita kejar hanyalah pengakuan. Dan semua itu terasa benar, karena was-was modern tidak datang sebagai dosa, tapi sebagai aspirasi. Maka membaca surat An-Naas bukan sekadar ibadah, melainkan tindakan mempertahankan jiwa agar tetap utuh. Ia adalah pengingat bahwa bahkan di zaman yang penuh cahaya buatan, manusia masih butuh perlindungan dari kegelapan. Kegelapan yang kini berwujud glamor, kebisingan, dan kebohongan yang dibungkus estetika. Bab ini adalah panggilan untuk memperlambat langkah, bukan menyerah, tapi agar kita bisa melihat kemana sebenarnya kita sedang dibawa. Siapa yang sedang mengarahkan pikiran kita? Apakah ini dari dalam fitrah atau dari luar yang menyamar sebagai kebutuhan? Makrifat surat An-Naas mengajarkan bahwa hidup yang terlindungi bukan hidup yang steril dari dunia, tapi hidup yang terjaga dari dalam. Karena dalam dunia yang terlalu bising untuk mendengar Tuhan, hanya jiwa yang tenang dan sadar yang bisa tetap berjalan dalam cahaya, selangkah demi selangkah tanpa kehilangan arah. Bab 8, Surat An-Naas sebagai ruqyah ruhani. Dalam banyak tradisi keislaman, surat An-Naas dikenal sebagai salah satu bacaan ruqyah. Bacaan yang digunakan untuk perlindungan, penyembuhan, dan penjagaan dari gangguan gaib. Namun, bagi jiwa yang telah menapaki jalan makrifat, surat ini tidak hanya menjadi ruqyah untuk tubuh, tapi juga ruqyah untuk ruh. Ia menyembuhkan luka-luka batin yang tak terlihat oleh mata. Luka karena keraguan, luka karena penolakan, luka karena dosa yang disimpan dalam diam, atau luka karena cinta yang terlepas dari Tuhan. Surat ini adalah obat untuk bagian terdalam dari diri manusia, bagian yang bahkan kita sendiri tak mampu pahami sepenuhnya. Setiap ayat dalam surat ini bekerja seperti gelombang cahaya halus yang menyapu debu-debu ruhani yang menempel karena kehidupan. Ayat pertama, Qul a'udzu birabbin nas, mengajarkan pengakuan bahwa kita lemah. Dan kejujuran itu sendiri adalah penyembuhan pertama. Ayat kedua dan ketiga yang menyebut Rabb, Malik, dan Ilah mengingatkan bahwa kita tidak sendirian. Ada pemilik yang maha lembut, ada raja yang maha adil, dan ada ilah yang maha dekat. Dan di dunia yang penuh keterputusan dan kesepian, kesadaran ini seperti obat yang menjahit kembali jiwa yang robek karena merasa ditinggalkan. Lalu ketika ayat-ayat berikutnya menyebut was-was, khannas, dan dada manusia sebagai sasaran serangan, kita mulai memahami bahwa banyak sakit yang kita rasa bukan berasal dari luar, tapi dari tekanan batin yang tersembunyi. Ada banyak orang yang tampak baik-baik saja, namun hatinya terluka karena suara-suara negatif yang terus menggema dalam diam.
Mereka tersenyum, namun dalam sujudnya ia menangis. Mereka menjalani hari, namun hatinya hampa. Dan surat ini hadir sebagai pelindung yang lembut namun kuat, seperti pelukan cahaya yang menyapu dada dan berkata, "Aku tahu engkau lelah, tapi aku di sini." Dan pada penutupnya, ketika Allah mengungkapkan bahwa gangguan itu bisa datang dari jin dan manusia, kita diajak untuk mengakui bahwa kita tidak bisa menyembuhkan diri sendiri sepenuhnya. Kita butuh Allah untuk membersihkan ruang hati dari apa yang tak mampu kita lihat. Maka, membaca surat ini bukan hanya ritual, tapi bentuk penyerahan diri. Setiap lafaznya adalah jeritan batin yang memohon, "Ya Allah, jagalah aku dari diriku sendiri. Dari yang tampak dan yang tersembunyi, dari yang datang sebagai bisikan, dan dari yang menyamar sebagai kebenaran." Bab ini menegaskan bahwa ruqyah bukan hanya untuk mereka yang diganggu makhluk halus secara fisik, tapi untuk siapa saja yang merasa gelisah tanpa sebab, takut tanpa alasan, hampa meski kelihatannya bahagia. Surat An-Nas adalah ruqyah untuk jiwa yang tergores oleh dunia dan ingin kembali ke fitrah yang murni. Maka bacalah ia dengan hati terbuka, bukan sekadar dibaca, tapi dirasakan. Dan biarkan setiap ayatnya menjadi obat, bukan hanya bagi tubuh, tapi bagi ruhmu yang diam-diam sedang berjuang di tengah dunia yang tak selalu terlihat sebagai medan pertempuran. Bab 9. Pelindung yang menyertai langkah sehari-hari. Kita sering mengira bahwa perlindungan hanya dibutuhkan dalam momen-momen genting. Ketika sakit, ketika takut, ketika merasa diganggu oleh sesuatu yang tak kasat mata. Tapi sesungguhnya, justru dalam rutinitas sehari-hari, was-was paling halus bekerja tanpa kita sadari. Di balik langkah kaki menuju kantor, di antara percakapan ringan di pasar, bahkan dalam niat kecil saat membuka gawai, bisikan itu hadir tanpa jeda. Maka makrifat surat An-Nas mengajarkan bahwa perlindungan sejati bukan hanya ketika kita membaca doa, tapi ketika kita hidup dalam kesadaran bahwa kita sedang dijaga. Bayangkan engkau menyebut ayat-ayat surat An-Nas sebelum membuka media sosial, sebelum bicara dengan seseorang, sebelum membuat keputusan, maka engkau tidak hanya menjalani hidup secara otomatis, tapi dengan rasa bahwa setiap tindakan adalah pintu, dan setiap pintu butuh penjaga. Engkau sadar bahwa bahkan hal kecil seperti menanggapi pesan atau memilih kata bisa menjadi celah masuknya bisikan. Maka saat engkau mengingat Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, engkau tidak hanya melindungi diri dari gangguan makhluk halus, tapi dari bisikan ego, dari dorongan ambisi, dari nafsu yang menyamar sebagai kebutuhan. Surat ini bisa menjadi pelindung tersembunyi di balik kesibukan. Ketika engkau merasa ingin marah, bacalah ia diam-diam dalam hati. Ketika engkau ingin menampilkan diri, ingin diakui, ingin dilihat lebih dari yang seharusnya, bacalah. Engkau akan merasakan bahwa surat ini bukan penghambat, tapi penenang. Ia tidak melarangmu bergerak, tapi menuntun agar setiap langkah tetap berada di bawah cahaya. Dan ketika engkau mulai gelisah, merasa tak berarti, merasa gagal di mata dunia, bacalah kembali. Karena mungkin itu bukan suara hatimu, tapi was-was yang menunggangi lelahmu. Surat An-Nas bisa hadir sebagai naungan dalam perjalanan panjang menuju kedewasaan ruhani. Ia tidak keras, tidak menakutkan, tidak memerintah dengan paksa. Ia seperti tangan halus yang menyentuh pundakmu dan berbisik, "Tenang, aku bersamamu, tapi jangan jauh dariku." Ia mengajakmu untuk tidak terlalu percaya pada kekuatan diri, tidak terlalu yakin pada keinginan yang belum disucikan. Ia melindungimu dari dirimu sendiri, karena seringkali musuh terbesar bukan di luar sana, tapi dalam cara kita berpikir, merasa, dan bertindak tanpa sadar. Bab ini mengajak kita untuk menjadikan surat An-Nas bukan hanya bacaan sebelum tidur, tapi teman dalam kesibukan. Bacaan yang menyusup dalam aktivitas, tanpa harus keras, tanpa harus panjang. Cukup sebaris zikir yang menuntun kesadaran bahwa dalam dunia yang bergerak cepat dan penuh godaan, kita tidak butuh jadi sempurna. Kita hanya butuh terjaga, karena yang dijaga oleh Allah, sekalipun tampak sederhana hidupnya, akan selalu selamat.
Dan yang tidak dijaga, walau tampak tinggi di mata dunia, bisa runtuh oleh satu bisikan yang tak terlihat. Bab 10. Kemenangan rohani adalah ketundukan yang terjaga. Setelah melalui seluruh lapisan makna yang disuguhkan oleh surat An-Naas, kita akhirnya menyadari bahwa perlindungan tertinggi bukan terletak pada kekuatan, bukan pula pada kecerdasan, tapi pada ketundukan. Ketika seorang hamba berserah secara sadar, bukan karena terpaksa, melainkan karena mengerti bahwa dirinya memang lemah, maka ia telah sampai pada makam tertinggi dari makrifat. Dalam dunia yang memuja kendali dan kemandirian, surat An-Naas justru membalik segalanya. Bahwa keselamatan tidak datang dari merasa mampu, tapi dari mengakui dengan sepenuh hati bahwa hanya Allah lah tempat kita berlindung dari semua yang tidak mampu kita kendalikan. Karena sesungguhnya kita tidak bisa sepenuhnya melawan was-was. Kita tidak tahu kapan ia datang, dari mana ia menyelinap, dan bagaimana ia bersembunyi. Tapi kita bisa menyiapkan rumah ruhani yang membuatnya tak nyaman singgah. Rumah itu adalah hati yang dibersihkan oleh zikir, dada yang disinari oleh kesadaran, dan jiwa yang menolak untuk dipenuhi oleh suara-suara yang bukan berasal dari Tuhan. Dalam dunia yang penuh narasi, opini, dan penilaian, surat An-Naas mengajarkan satu hal, bahwa suara paling jujur bukan yang terdengar keras, tapi yang terasa damai di dalam. Kemenangan ruhani bukan tentang bebas dari gangguan, tapi tentang terus kembali kepada Allah setiap kali diserang. Bukan tentang tak pernah goyah, tapi tentang tak pernah berhenti berlindung. Dan perlindungan itu bukan semata lafaz, tapi sikap hidup. Ketika kita menjadikan Allah sebagai Rabb, Malik, dan Ilah, dalam setiap keputusan, setiap langkah, dan setiap mimpi, maka itulah bentuk paling sejati dari perlindungan diri. Engkau mungkin masih mendengar bisikan, tapi engkau tahu mana yang benar. Engkau mungkin masih jatuh, tapi engkau selalu bangkit dengan seruan, A'udzu birabbin nas. Dan dari sinilah makrifat surat An-Naas mengubah hidup. Ia bukan sekadar ayat penutup dalam mushaf, bukan sekadar bacaan ruqyah, tapi panduan batin untuk menjalani dunia dengan hati yang terjaga. Ia tidak menjanjikan hidup yang mulus, tapi hidup yang tidak tersesat. Ia tidak menghilangkan musuh, tapi menajamkan nurani agar tahu bagaimana melawannya. Dan itu cukup, karena hidup ini bukan tentang menghapuskan semua kegelapan, tapi tentang menjaga agar cahaya kecil di dalam dada tidak pernah padam, meski malam panjang membentang. Maka berakhir sudah perjalanan ini, namun bukan akhir bagi pencarianmu. Justru dari sinilah perjalanan sejati dimulai. Perjalanan pulang ke dalam dirimu sendiri, dan naik menuju Tuhanmu yang selalu menanti. Maka jagalah dada itu, jaga suara dalam itu, jaga relung hati tempat bisikan bisa datang, dan cahaya bisa menetap. Dan bila suatu hari engkau merasa lelah, bingung, atau hampa, cukup bisikkan satu doa sederhana, Ya Allah, aku berlindung kepadamu, dari segala yang tak bisa kulihat, tapi mampu menjauhkan aku darimu. Setelah menyelami makrifat surat An-Naas, kita akhirnya belajar bahwa musuh terbesar bukan yang tampak, melainkan yang berbisik dalam diam. Dan perlindungan sejati bukan datang dari luar, tapi dari hati yang tunduk dan sadar akan siapa yang menjadi Rabb-nya. Jika dada adalah medan perang yang sunyi, maka ayat-ayat ini adalah perisai yang menghalau segala kegelapan. Maka jagalah hatimu bukan dengan kekuatan, tapi dengan doa yang terus hidup dan kesadaran yang tak pernah padam. Terima kasih telah berjalan bersama dalam perenungan ini. Bila video ini menyentuh hati Anda, jangan lupa tinggalkan komentar, bagikan kepada yang Anda sayangi, dan izinkan surat An-Naas menjadi cahaya yang terus hidup di dalam dada kita yang paling dalam. Sampai jumpa di perjalanan makrifat berikutnya. Semoga Allah selalu melindungi jiwa kita dari yang terlihat maupun yang tersembunyi.